Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Patriah, NIM 1812160. Saya dari PAI kelas B semester 6. Di sini saya akan membahas tema tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 2. Nah, yang pertama yaitu mengenai mengorganisasikan peta kompetensi. Kompetensi inti yaitu ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dan yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi yang pertama yaitu Rasul Ulul Azmi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati sifat utama Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Nah, standar kompetensi yang kedua yaitu husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menghayati sikap husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, mengamalkan perilaku husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak positif sifat husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Yang keempat, mengomunikasikan contoh penerapan perilaku husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, standar kompetensi yang ketiga yaitu sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menghayati sifat tercela yang dilarang oleh Allah, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua, menunjukkan rasa perilaku tolong-menolong dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang keempat, menyajikan cara menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, yang keempat yaitu menerapkan adab bermedia sosial. Kompetensi dasarnya itu yang pertama, menghayati adab bermedia sosial yang baik sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, menjalankan adab bermedia sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan adab bermedia sosial. Yang keempat, mempraktikkan contoh adab bermedia sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima yaitu kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghayati kisah keteladanan Abu Bakar radhiyallahu an. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan disiplin sebagai implementasi kisah keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis keteladanan sahabat Abu Bakar
Nah, selanjutnya mengenai hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Merujuk pada buku Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019, saya akan memaparkan hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan mengenai bab 2 saja ya. Nah, pada bab 2 ini membahas tentang husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Nah, di sini kita membahas tentang akhlak terpuji. Islam mengajarkan akhlak terpuji baik terhadap kepada Allah, sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Nah, segala bentuk perilaku yang dapat merusak ukhuwah harus dihapuskan atau dihilangkan agar hubungan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan baik. Maka setiap umat Islam harus menerapkan perilaku husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Bagaimana cara menerapkan keempat perilaku mulia tersebut? Maka di bab 2 ini akan dipelajari dengan seksama. Nah, selanjutnya mengenai perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, dalam hal ini merujuk pada buku Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 2 berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. Di sini saya akan mengembangkan perencanaan dari mata pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah semester 2 berupa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran dan metode yang akan digunakan dan cara menyampaikan materinya, kemudian persiapan alat atau media yang digunakan. Semua itu dilakukan agar dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, karena tadi sudah membahas bab 2, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 2 ya, yaitu mengenai husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk, hikmah, dan manfaat husnudzon. Yang kedua, menganalisis pengertian, macam-macam, tanda-tanda, manfaat positif, dan keutamaan sikap tawaduk. Yang ketiga, menjabarkan pengertian, penerapan perilaku, serta yang keempat menjelaskan pengertian, bentuk, dan manfaat sikap ta'awun. Nah, selanjutnya itu mengenai metode dan model pembelajaran yang digunakan pada materi ini, yaitu pendekatan saintifik, yaitu model pembelajaran contextual teaching and learning and direct instruction, dan metode diskusi dan sosiodrama. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan materinya? Cara menyampaikannya yaitu dengan 3 cara ya. Yang pertama, pendahuluan dahulu, yaitu guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam, membaca bismillah, dan berdoa bersama. Yang kedua, guru mengajak siswa melakukan tadarus bersama selama 5-10 menit. Selanjutnya, guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan tentang husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, guru menjelaskan secara singkat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, siswa menyimak penjelasan tentang pengertian, bentuk-bentuk, hikmah, dan manfaat husnudzon. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pengertian, macam-macam, tanda-tanda, manfaat positif, dan keutamaan sikap tawaduk.
Dan yang ketiga, siswa mampu menjabarkan pengertian penerapan perilaku serta siswa mampu menjelaskan pengertian bentuk dan manfaat sikap ta'awun. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu di bawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratif. Yang kedua, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru memberi reward kepada kelompok terbaik. Yang keempat, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri dan terstruktur. Dan yang terakhir, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Media dan alat yang digunakan dalam pembelajarannya ini yaitu yang pertama video pembelajaran, yang kedua tayangan PowerPoint, yang ketiga laptop, yang keempat proyektor. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dalam hal ini merujuk pada buku Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. Saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran pada materi bab 2. Mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara menggunakan metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah penyajian pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa suatu pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematika untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Selain itu juga pada bab ini menggunakan model pembelajaran role playing. Apa sih role playing itu? Role playing itu di mana siswa akan lebih mengeksplor dirinya sehingga belajar pun menjadi sangat menyenangkan. Siswa mencontohkan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana perilaku husnudzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.